Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Judistira. Today I will explain about legal, technological, accounting, and political environment. Okay, what is the meaning of the legal environment or legal application? Jadi gini, legal environment itu dalam bisnis internasional lebih tepatnya merupakan suatu aspek dalam bisnis internasional untuk mengatur atau meregulasi bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Dalam hal ini maksudnya secara kenegaraan, tata negara, gimana bisnis itu diresmikan dan didagangkan. Jadi bagaimana itu bisnis itu harus ada secara ketetapan aturan negara. Nah, seperti itu. Di sini ada beberapa jenis namanya hukum gitu, yaitu ada hukum domestik dan hukum luar negeri atau hukum internasional. Hukum domestik itu lebih ke per negara atau per daerah. Kalau hukum luar negeri itu lebih ke hukumnya internasional atau disepakati gitu. Contohnya begini, kalau domestik itu hukum domestik itu misal di Indonesia gitu ada hukum pelarang dimakan babi gitu, karena negara mayoritas di negara muslim terutama Indonesia. Di babi itu jangan di publik, dalam arti publik tuh kayak siapa saja boleh, tapi dibuat segmented gitu. Nah seperti itu. Nah bagaimana kalau di luar? Kalau di luar hukum internasional ya simpel, jangan membuat produksi atau usaha yang menyiksa binatang babi, binatang ternak, binatang yang bikin itu derita gitu. Seperti itu katanya. Kita lanjut ke gimana sih kalau misalnya pengaruhnya kayak hukum itu gimana, hukum suatu negara gitu pengaruhnya pada kita tuh mengakses market, harga, dan gimana costnya gitu. Nah di sini gimana pengaruhnya? Kalau pengaruhnya pengaruh pada hukum atau legal gitu, hukum negara kepada gimana suatu perusahaan atau bisnis itu untuk menjaga marketnya dan bagaimana dia untuk memproduksinya, itu pasti ngaruh banget. Karena pertama kan itu harus jelas aturannya, harus ikut main di suatu negara. Di suatu negara A sama B itu pasti beda gitu. Pasti ngaruh banget gimana cara engage marketnya. Dan untuk pricing and cost juga pun beda, karena di situ ada beda pajak, beda distribusi dan segala macam gitu. Itu yang mungkin dia mempengaruhi. Nah di sini juga untuk legal itu atau hukum, kita juga punya namanya legitimasi supaya perusahaan atau bisnis kita itu tidak dicap legal atau hitam oleh company, atau maksudnya illegal company lah gambarnya. Nah di sini ada pentingnya adalah salah satu kenapa kita tuh harus punya namanya intellectual property gitu. Pertama supaya konkret, kedua itu supaya kita tuh jelas dan branding kita ini maksudnya apa gitu, tujuan bisnis kita gitu. Nah kalau misalnya ada di dalam negeri atau di negara yang misal di negara kita misal ada di dalam negeri itu udah ada dan kita malah ngikut, ya itu bisa jadi, dan yang kita ikut ini udah punya gitu dalam terlalu, ya kita bisa dituntut karena kita hak cipta. Kalau di luar supaya verifikasi, supaya jelas itu identitas luar gitu, supaya jelas. Soal kita di luar, di dalam negeri oke, nggak ada, tapi di luar itu ada. Nah itu fungsinya supaya jelas dan mengurangi hak cipta dan pelanggaran gitu, pelanggaran
atas kekayaan intelektual dari bisnis tersebut. Nah, ini juga kita akan bahas namanya pengaruh hukum terhadap strategi bisnis. Sudah pasti dong, seperti market dan segala macam itu. Nah, pastinya kita berpengaruh apa saja gitu pengaruhnya. Yang pertama itu lokasi dari operasinya sudah pasti. Kalau misalnya kita nih ekspansi di negara tersebut, udah pasti operasi di situ juga ada pasti dong. Seenggaknya atau distribusinya lah gampang gitu. Atau dari raw materialsnya. So dari kita nanam di Cina gitu, tapi bahannya dari Afrika gitu. Terus kita impor, gimana bisa biar barang-barang kita ini juga masuk di Cina gitu. Produksi sumber materialnya dari Afrika kita produksi di Cina, gimana bisa terhubung gitu. Dan juga terakhir adalah adopsi teknologi. Bagaimana teknologi itu digunakan dalam satu negara tertentu gimana gitu. Ada aturan tersebut atau itulah bagaimana gitu. Nah, dalam hal ini juga teknologi berpengaruh besar, terutama di dunia digital sekarang gitu. Apalagi sekarang tuh kita tuh udah bukan main perang fisik ya, kita tuh mainnya perang digital gitu. Udah mainnya bukan yang fisik lagi, tapi lebih main ke teknologi data digital dan lebih ke informasi. Karena itu juga perlu adanya aturan atau standar ditetapkan supaya tidak adanya kecurangan, tidak adanya untuk mencegah potensi kecurangan dan untuk mencegah potensi namanya penyalahgunaan data. Nah, oke. Nah, kita akan membahas technological information. Ya, kalau technological information tuh sebenarnya simpel aja gitu. Simpelnya gini. Technological information tuh bagaimana? Teknologi itu sabar. Bagaimana teknologi itu digunakan oleh suatu perusahaan gitu. Perusahaan tuh gunain teknologi seperti apa? Bentuk teknologi gimana gitu. Misal gini, perusahaan ABC auditnya gimana? Dia memproduksi namanya makanan lah gampangnya. Nah, teknologinya tuh pakai mesin kah, apakah cuma pakai teknologi sederhana kayak motong-motong manual kah, atau pakai mesin canggih kah, tapi mesinnya masih mesin yang murahan atau mesin mini kah, atau yang sudah tahap pabrik. Terus auditnya gimana, apakah sudah pakai komputer yang bagus, apakah masih pakai komputer yang 90-an, dan itu segala macam. Oke. Nah, kalau impactnya ya kita tidak perlu tanyakan gimana sih kalau impactnya, mengapa dampaknya itu. Ya seperti kita tahu teknologi itu di sini di dunia sekarang teknologi itu udah bukan namanya lagi sekunder. Sekarang sudah tanpa teknologi kita gak bisa hidup. HP pun contohnya gampangnya HP pun kita nggak bawa HP pun ya mati gitu, susah hidup lah gampangnya gitu di masyarakat modern sekarang gitu. Itu juga efek dari pengaruh kapitalisme. Padahal sebenarnya kita juga bisa gitu hidup tanpa HP pun masih bisa gitu, asal masyarakatnya mau berubah. Back ke topik tadi gitu, cuma intermezzo aja ya. Nah, pengaruhnya ke bisnis internasional gimana bang? Ya sudah pasti kamu bakal dapat namanya informasi yang luas gitu, yang besar, peluangnya makin besar gitu. Misal kamu marketing gitu, woi kamu pakai teknologi yang canggih AI gitu, ya udah kamu buat prompt, posting, ceplek, bisa boom trending. Atau kamu bikin video AI gitu tapi pakai konten rich bait gitu. Wow,
pancing banyak orang, atau kerja remote lah simpelnya gitu. Gampang banget. Kerja remote tuh salah satu perkembangan teknologi gitu. Kenapa saya bilang, kenapa aku bilang itu? Karena teknologi sekarang atau pelayanan sekarang itu udah bukan main ya, apa coba, offline lagi. Sekarang udah mainnya online. Misalnya kayak gini, audit atau penulis pencetak keuangan pun sekarang itu udah mainnya kerja remote, udah bukan mainnya yang offline gitu. Pertama karena murah, gampang akses, dan lu nggak perlu ke nemu-nemu cari hiring atau segala macam, tinggal cukup tebar di internet, pasti banyak yang mau. Nah, itu yang bikin apa, salah gunaan data itu yang kurangnya di situ. Nah, makanya dari tadi saya bilang bahwa sekarang itu perang teknologi itu bukan perang fisik tapi perang data dalam informasi. Siapa yang menang data dia yang menang, siapa yang menang informasi ya dia bakal menang duluan daripada yang kalah. Oke, kita bahas ke accounting. Sebenarnya kalau accounting ya, kita itu lebih ke bahas sistem pencatatan keuangan dalam perusahaan. Nah, untuk apa sih bang gunanya gitu? Ya, gunanya simple ya. Kalau kamu nyatat-nyatat, misal kamu dagang gitu ya, dagang 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 monyet lah gitu kan Pak. Ya kalau kamu dagang monyet gitu ya, kamu beli monyet, oke, 7.000, kamu jual 11.000, masa sampai situ doang? Gak mungkin gitu. Masa sampai situ doang gitu kan? Ini gak mungkin loh. Gak mungkin lah gitu. Kamu kalau misalnya beli monyet terus jual monyet, gak mungkin. Terus kamu mikir bensinnya, mikir rantai monyetnya gitu, mikir oh servis motornya, oh marketingnya, dan segala macem tetek banget gitu yang mungkin kamu nggak bisa dilewatkan atau lupa gitu. Nah itu fungsinya accounting, kamu dicatat semua, dibukuin semua satu-satu, itu gimana keluar masuknya, alur masuk proses mana, kategori mana gitu. Itu fungsinya supaya lebih tools untuk mempermudah kamu dalam memahami alur keuangan kamu itu kemana gitu. Ini ya bukan cuma bisnis dong, tapi di real life pun bisa gitu. Dalam kamu mau belajar aja, mau belajar tentang tentang apapun itu yang kamu suka gitu, kamu juga bercatat dong. Bukan cuma di penting feeling ya. Ya saya tahu feeling itu bagus dan saya menghargai feeling, tapi maksud saya adalah dibuat lebih jelas itu strukturnya, jadi kamu tahu langkah apa yang tepat gitu. Nah itu fungsinya. Nah gimana sih, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi accounting system? Ya kalau untuk dalam suatu negara tuh, negara-negara biasanya itu mereka dari kultur dan sistem legal. Nah sistem legal berasal dari mana? Kesepakatan apa saja yang disepakati sesuai dengan standar yang diinginkan. Pasti di politik kita dari pemerintah ada segala macam gitu. Dari sumber pendanaan juga bisa, dan sistem ekonomi yang dianut gitu. Sistem ekonomi yang kapitalis pasti beda pencatatannya dengan sistem ekonomi yang sosialis. Mungkin ada yang entah berbeda gitu. Namanya itu the roots of national differences. Nah di sini saya pengen jelasin dikit gitu. Next, sistem akuntansi ya. Nah, kalau di negara kayak UK atau AS biasanya mereka pakai common law. Nah common law itu apa? Common law itu lebih tepatnya kayak based on GFF principle, dan dia bersifatnya fleksibel, dia bebas, dan bukan bebas tapi lebih fleksibel.
dia punya aturan di pemerintah, tapi nggak sekaku code law kayak Prancis dan Jerman. Nah, kayaknya menurut saya lebih ke ini sih. Kalau sistemnya ini lebih ke praktikal banget gitu. Sementara code law itu lebih ke sistemik. Oke, kita akan bahas politik. Oh, politik. Ya, yeah, hal yang kita suka-sukai. Ya, kalau politik sendiri itu ya simpelnya aja gitu ya. Kondisi suatu negara lah, gampangnya. Nah, gimana sih? Apa sih yang bikin kenapa politik itu penting, cuy? Kenapa politik itu penting, cuy? Bang, kenapa politik penting kok? Kenapa kita harus belajar politik dalam bisnis internasional, Bang? Kenapa kita harus pengen tahu gitu? Ya, sebenarnya politik itu seluruhnya ya. Kondisi keseluruhan dari negara tersebut gimana gitu. Secara garis besar ya, selesainya. Karena di situ politik bukan mencakup cuman sosial doang, ekonomi ada, di budaya pun ada, kultur, sosial, semuanya dalam satu. Oleh karena itu kita penting untuk mempelajari politik mau dalam negeri atau luar negeri, karena itu akan ngaruh ke bisnis internasional kita. Oh, nanti ada yang bilang kayak gitu, ngapain belajar politik gitu, gak guna, mending nonton bokep, itu katanya. Ngapain belajar politik, nggak ngaruh ke hidup gua kok. Itu buktinya hidup gua mana-mana aja tuh gak perlu belajar politik atau main politik, mana-mana aja tuh hidup gua. Gitu ya, banyak lah yang bikin perut keroncongan duluan ya, tapi aslinya ya mereka goblok, bukan goblok ya, mereka duit nasinya juga dari politik juga. Kalau nggak jalan alur ekonominya, nggak juga nggak bisa ngisi perut mereka gitu. Misal kamu mau kerja gitu, ya ada unsur politiknya. So, perusahaan tambang nikel gitu, yang kerja di sana gitu, ada politiknya dong. Korupsi ketahuan bisa kan, itu tiba-tiba politiknya ada gitu. Lu gagal masuk gara-gara di drop out sama teman, alasannya bla 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 bla, padahal kinerja lu bagus terus dikeluarin, ya itu masuknya politik juga gitu. Terus politik gak ngaruh ke hidup gua, ya pengaruh lah, karena lu tinggal di sini lu bisa hidup. Lu kalau misalnya perang gitu, politik gak ngaruh? Ngaruh dong mas, lu belanja aja ngaruh gitu, nanam tani itu, beli di mana itu ngaruh tetap. Jadi itu super esensial itu dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu kita sebagai pembisnis internasional yang mempelajari, kita tuh harus tahu gimana sih kondisi politik sekarang dan sejarah historisnya, polanya kita harus pelajarin. Karena gini, kita kalau nggak belajar pola, kita tuh nggak bisa memahamin kenapa itu bisa terjadi, entah depan, masa depan tuh masa sekarang itu. Dan kita agak kebingungan untuk mengambil langkah untuk bisnis kita itu gimana sih cara biar survive. Saya tuh bukan nggak mau jelasin yang di apa yang seharusnya dijelasin, nggak, bukan kayak gitu sih. Saya tuh lebih ke sharing dan cerita, itu nggak harus formal atau kaku ya. Toh juga poin saya yang sampaikan juga sebenarnya ya udah jelas, simpel, saya buat simpel aja gitu ya. Gimana caranya untuk menganalisis fundamental kondisi politik dari suatu negara tersebut. Simpelnya kamu cek aja kondisi ekonominya dulu gitu. Kenapa? Ya karena itu yang salah satu indikator yang paling kuat gitu. Lalu gimana regulasi dan penegakan regulasinya, gimana efisiensi kerja pemerintahannya, lalu kultur masyarakatnya dan bentuk sosialnya, seperti itu ya. Itu saja sudah cukup menurut saya.
karena kalau misalnya saya jelasin panjang lagi ya sebetulnya sih mending saya storytelling aja gitu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.